Berhenti sebentar, jangan scroll dulu. Kalau kamu menemukan video ini di detik ini, aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Ada sesuatu kan? Sesuatu yang sudah lama kamu rasakan, tapi tidak pernah benar-benar bisa kamu jelaskan. Perasaan seperti kamu sedang berjalan di jalur hidup yang berbeda. Seolah-olah kamu ada di dunia yang sama, tapi tidak sepenuhnya merasa menjadi bagian darinya. Kamu tetap menjalani hari-harimu, kamu tetap tersenyum, kamu tetap terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam, ada ruang sunyi yang tidak semua orang tahu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah benar-benar terjawab. Ada rasa lelah yang tidak selalu berasal dari tubuh, tapi dari pikiran dan dari hati. Dan yang paling aneh, kamu tidak bisa menjelaskan ini ke siapapun. Karena ketika kamu mencoba, mereka tidak benar-benar mengerti. Mereka bilang kamu terlalu banyak berpikir. Mereka bilang kamu harusnya bersyukur saja. Mereka bilang ini semua hanya fase. Tapi kamu tahu ini bukan sekedar fase. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Dan mungkin itulah alasan kenapa kamu ada di sini sekarang. Bukan karena kebetulan, bukan karena kamu iseng, tapi karena ada bagian dari dirimu yang mengenali sesuatu dalam pesan ini. Seolah-olah ada suara kecil di dalam hatimu yang berkata, dengar ini penting. Jadi untuk beberapa menit ke depan, aku tidak ingin kamu mendengarkan ini dengan pikiranmu saja. Aku ingin kamu mendengarnya dengan sesuatu yang lebih dalam. Karena apa yang akan kamu dengar bukan tentang orang lain. Ini tentang kamu, tentang perjalanan yang kamu lalui diam-diam, tentang luka yang kamu sembunyikan rapi, tentang kekuatan yang bahkan kamu sendiri belum sepenuhnya sadari. Dan jika kamu bertahan sampai akhir, kamu mungkin akan mulai melihat hidupmu dengan cara yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Aku tahu perjalananmu tidak mudah, dan bukan sekedar tidak mudah. Seperti yang sering orang katakan, ini lebih dalam dari itu. Ini adalah jenis perjalanan yang tidak semua orang bisa lihat dari luar. Karena dari luar, hidupmu mungkin terlihat biasa-biasa saja. Kamu masih menjalani hari seperti orang lain, masih bangun pagi, masih melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi di dalam ada sesuatu yang jauh lebih berat. Ada hari-hari di mana kamu bangun tanpa benar-benar tahu kenapa kamu harus terus melangkah. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sudah terlalu lama kuat sendirian. Ada malam-malam di mana kamu tidak benar-benar tidur. Kamu hanya memejamkan mata, sementara pikiranmu terus berbicara tanpa henti. Mengulang kejadian-kejadian lama, mempertanyakan keputusan-keputusan yang pernah kamu ambil, mencoba memahami kenapa semuanya harus terjadi seperti ini. Dan di tengah semua itu, kamu tetap diam. Kamu tidak banyak bercerita, bukan karena tidak ada yang bisa diajak bicara, tapi karena kamu tahu tidak semua orang akan benar-benar mengerti. Jadi kamu memilih untuk menyimpan semuanya sendiri. Kamu menjadi kuat, tapi dengan cara yang sunyi. Aku juga tahu, kamu pernah berada di titik di mana kamu merasa benar-benar sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sekitarmu, tapi karena tidak ada yang benar-benar melihatmu. Tidak ada yang benar-benar memahami apa yang sedang kamu rasakan di dalam. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada kesepian biasa. Kamu mungkin pernah berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan harapan yang besar. Kamu membuka hatimu sepenuhnya, mengungkapkan semua yang tidak bisa kamu katakan kepada manusia. Tapi setelah itu, yang kamu rasakan hanya hening. Tidak ada jawaban, tidak ada tanda. Hanya diam, yang terkadang terasa seperti penolakan. Dan di titik itu, kamu mulai bertanya, apa aku tidak didengar? Apa aku tidak cukup baik? Apa ada yang salah denganku? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu kamu ucapkan, tapi mereka ada, diam-diam, menggerogoti dari dalam. Lalu kamu melihat ke sekelilingmu. Orang lain seolah-olah hidupnya berjalan lebih ringan, lebih cepat, lebih mudah. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tertawa tanpa beban. Mereka terlihat baik-baik saja. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai membandingkan.
mulai merasa tertinggal, mulai merasa seperti ada sesuatu dalam dirimu yang kurang. Padahal, cerita yang kamu lihat dari luar tidak pernah menunjukkan seluruh kebenaran. Dan kamu sedang menjalani bagian hidup yang tidak semua orang mampu jalani. Ada juga momen di mana kamu hampir menyerah, hampir berhenti berharap, hampir memutuskan bahwa mungkin lebih mudah jika kamu tidak terlalu peduli lagi. Lebih mudah jika kamu menutup hati. Lebih mudah jika kamu tidak lagi berharap terlalu tinggi. Karena setiap harapan rasanya seperti membuka peluang untuk terluka lagi. Tapi anehnya, kamu tidak pernah benar-benar bisa melakukannya. Ada sesuatu dalam dirimu yang tetap bertahan. Sekecil apapun itu. Sebuah cahaya kecil yang menolak untuk padam sepenuhnya. Dan mungkin itulah alasan kenapa kamu masih di sini sekarang. Masih mendengarkan, masih mencari, masih berharap, meski diam-diam. Dan aku ingin kamu tahu satu hal ini. Apa yang kamu rasakan itu nyata. Apa yang kamu lalui itu tidak sepele. Dan yang paling penting, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dengarkan ini baik-baik. Kalau selama ini tidak ada yang pernah benar-benar mengatakan ini kepadamu, biarkan kali ini kamu mendengarnya dengan jelas. Apa yang kamu rasakan itu valid, bukan berlebih, bukan terlalu sensitif, dan bukan sesuatu yang harus kamu malu untuk rasakan. Kamu tidak terlalu lemah hanya karena kamu lelah. Kamu tidak terlalu banyak berpikir hanya karena kamu mencoba memahami hidupmu sendirian. Kamu hanya manusia yang sudah melalui terlalu banyak hal tanpa cukup ruang untuk memproses semuanya. Dan ya, kamu kuat. Tapi bukan berarti kamu tidak pernah ingin berhenti sebentar. Bukan berarti kamu tidak pernah ingin seseorang datang dan berkata, sudah, kamu tidak harus kuat terus. Karena kenyataannya menjadi kuat terlalu lama, tanpa tempat untuk bersandar, itu melelahkan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Aku tahu, kamu sudah terbiasa menahan emosi, menahan kecewa, menahan air mata, sampai akhirnya kamu lupa bagaimana rasanya benar-benar melepaskannya. Kamu belajar tersenyum, bahkan ketika hatimu tidak baik-baik saja. Kamu belajar berkata, aku nggak apa-apa, padahal dalam dirimu sedang berantakan. Dan semakin lama itu menjadi kebiasaan, sampai kamu sendiri kadang bingung, mana yang benar-benar kamu rasakan dan mana yang hanya kamu tutupi. Tapi dengarkan ini. Fakta bahwa masih di sini, masih mencoba, masih bertahan, itu bukan hal kecil. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Ada banyak orang yang ketika menghadapi apa yang kamu alami, mereka memilih untuk benar-benar menyerah, menutup diri sepenuhnya, kehilangan arah, kehilangan harapan. Tapi kamu tidak. Meskipun kamu goyah, meskipun kamu lelah, meskipun kamu pernah berada di titik paling rendah, kamu tetap memilih untuk lanjut. Mungkin pelan, mungkin tertatih, tapi kamu tetap bergerak. Dan itu adalah bentuk kekuatan yang paling jujur. Bukan kekuatan yang keras dan terlihat dari luar, tapi kekuatan yang sunyi, yang tetap bertahan, bahkan tidak ada yang melihat. Dan satu hal lagi yang perlu kamu tahu, kamu tidak tertinggal. Kamu tidak gagal hanya karena hidupmu tidak berjalan secepat orang lain. Kamu hanya sedang berjalan di jalur yang berbeda. Jalur yang mungkin lebih sepi, lebih panjang, lebih penuh ujian, tapi juga lebih dalam. Dan kedalaman itu akan membawamu ke pemahaman tentang hidup yang tidak semua orang akan pernah miliki. Jadi untuk saat ini, kalau kamu merasa lelah, tidak apa-apa. Kalau kamu merasa bingung, tidak apa-apa. Kalau kamu merasa ingin berhenti sejenak, itu juga tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu kuat setiap saat, yang penting kamu tidak berhenti sepenuhnya. Karena bahkan dalam kondisi seperti sekarang, kamu masih melangkah. Sekarang, setelah semua rasa yang kamu rasakan, setelah semua yang sudah kamu lewati, aku ingin kamu berhenti sejenak. Bukan untuk mundur, bukan untuk menyerah, tapi untuk melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Karena mungkin selama ini, kamu mencoba memahami hidupmu hanya dari apa yang terlihat dari permukaan.
dari apa yang belum terjadi, dari apa yang terasa kurang, dari apa yang terasa tertunda. Dan itu membuat semuanya terasa berat, membingungkan, bahkan kadang tidak adil. Tapi bagaimana jika yang kamu lihat selama ini hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bagaimana jika ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja dalam diam di balik semua yang kamu alami? Sesuatu yang tidak selalu bisa kamu lihat sekarang, tapi perlahan sedang membentuk arah hidupmu. Karena sebenarnya adalah tidak semua proses dalam hidup ini dimaksudkan untuk langsung dipahami. Beberapa di antaranya baru akan masuk akal nanti. Dan di titik inilah banyak orang menyerah, bukan karena mereka tidak kuat, tapi karena mereka tidak mengerti. Mereka melihat rasa sakit sebagai tanda berhenti. Mereka melihat penundaan sebagai kegagalan. Mereka melihat kehilangan sebagai akhir. Padahal bisa jadi itu semua adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan hari ini aku ingin membagikan sesuatu kepadamu. Bukan sekedar motivasi, bukan kata-kata indah yang hanya terasa baik sesaat, tapi 3 pemahaman, 3 sudut pandang yang jika kamu benar-benar izinkan masuk, bisa mengubah cara kamu melihat hidupmu sepenuhnya. 3 hal ini akan menjawab pertanyaan yang selama ini mungkin kamu pendam dalam diam. Tentang kenapa semua terasa lama, tentang kenapa hidupmu terasa berbeda, dan tentang kenapa kamu harus melalui semua ini. Jadi untuk beberapa menit ke depan, aku ingin kamu benar-benar hadir. Bukan hanya mendengar, tapi merasakan. Karena apa yang akan kamu dengar setelah ini bukan kebetulan, dan bukan untuk semua orang. Ini untuk kamu yang memang siap memahami. Wahyu yang pertama adalah tentang waktu. Tentang sesuatu yang selama ini mungkin kamu sebut sebagai keterlambatan. Coba jujur pada dirimu sendiri. Beberapa kali kamu merasa hidupmu tertinggal. Beberapa kali kamu melihat orang lain sudah sampai di titik tertentu, sementara kamu masih berjuang di awal. Beberapa kali kamu bertanya dalam hati, kenapa hidupku lama sekali bergerak? Dan mungkin tanpa kamu sadari, kamu mulai merasa seperti ada sesuatu yang salah. Seperti kamu kurang beruntung, seperti kamu kalah cepat, seperti kamu tidak cukup baik untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan tepat waktu. Tapi bagaimana jika semua yang kamu sebut keterlambatan itu bukanlah keterlambatan sama sekali? Bagaimana jika itu adalah ketetapan yang belum bisa kamu pahami dari tempatmu berdiri sekarang? Izinkan aku menggambarkan ini dengan cara yang berbeda. Bayangkan hidupmu seperti sebuah bangunan besar. Banyak orang hanya melihat bagian atasnya, hasil akhirnya, keindahannya. Tapi mereka tidak melihat berapa lama fondasi itu dibangun di bawah. Dan kamu sedang berada di fase membangun fondasi itu. Fase yang tidak terlihat, fase yang tidak dipuji, fase yang seringkali terasa sepi dan melelahkan. Karena tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang kamu bangun di dalam dirimu. Dan di fase ini, waktu terasa berjalan lebih lambat. Seolah-olah tidak ada kemajuan, seolah-olah kamu diam di tempat. Padahal sebenarnya kamu sedang diperdalam, diperkokoh, dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak kecil. Karena ini kebenaran yang jarang disadari. Semakin besar sesuatu yang akan kamu terima, semakin dalam pula proses yang harus kamu jalani. Tidak semua orang butuh waktu yang sama. Ada yang jalannya cepat, karena apa yang mereka bawa tidak membutuhkan kedalaman yang sama. Dan itu bukan berarti mereka lebih baik. Itu hanya berarti jalan mereka berbeda. Sekarang dengarkan ini. Tuhan tidak pernah terlambat, dan Dia juga tidak pernah terlalu cepat. Setiap hal dalam hidupmu datang di titik di mana kamu benar-benar siap menerimanya. Bukan hanya siap secara keinginan, tapi siap secara hati, siap secara mental, siap secara karakter. Karena ada hal-hal dalam hidup ini yang jika diberikan terlalu cepat, justru akan menghancurkanmu. Dan mungkin inilah bagian yang paling sulit untuk diterima. Bahwa beberapa hal yang kamu tunggu belum datang bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu sedang dilayakkan. Setiap penolakan yang kamu alami, setiap pintu yang tertutup, setiap rencana yang tidak berjalan sesuai harapan, itu bukan akhir,
Itu adalah bagian dari proses penyelarasan, mengarahkanmu, membentukmu, menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih tepat. Dan mungkin sekarang kamu belum bisa melihat gambaran besarnya. Mungkin sekarang semuanya masih terasa membingungkan. Tapi suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari satu hal. Tidak ada satupun yang benar-benar terlambat. Semua terjadi tepat pada waktunya. Dan di hari itu, kamu tidak hanya akan merasa lega, kamu akan bersyukur bahwa semuanya tidak datang lebih cepat. Wahyu yang kedua adalah tentang sesuatu yang mungkin selama ini kamu salah pahami, tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidupmu sekarang. Karena banyak orang berpikir bahwa ketika hidup terasa kacau, itu berarti ada yang rusak, bahwa sesuatu harus segera diperbaiki, bahwa semuanya harus kembali seperti dulu. Tapi bagaimana jika yang sedang terjadi bukan perbaikan? Bagaimana jika ini adalah penciptaan sesuatu yang benar-benar baru? Ada sebuah makna tentang baru yang jauh lebih dalam. Bukan sekedar mengganti yang lama, bukan sekedar memperbaiki yang rusak, tapi menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dan inilah yang sedang terjadi dalam hidupmu. Bukan renovasi, tapi transformasi. Bukan tambahan, tapi penciptaan ulang. Dan itulah alasan kenapa prosesnya terasa tidak nyaman. Karena sesuatu yang baru tidak pernah lahir dari zona nyaman. Ia lahir dari ruang yang diubah, dari hal-hal yang dilepaskan, dari bagian-bagian yang mungkin harus runtuh terlebih dahulu. Itulah mengapa beberapa hal dalam hidupmu mulai berubah tanpa kamu rencanakan. Hubungan yang dulu terasa dekat mulai serasa menjauh. Rencana yang dulu terasa pasti tiba-tiba runtuh. Arah yang dulu jelas sekarang terasa kabur. Dan kamu bertanya, kenapa semua ini harus terjadi? Karena yang lama tidak bisa dibawa ke tempat yang baru. Dengarkan ini baik-baik. Tidak semua yang kamu kehilangan adalah kerugian. Beberapa di antaranya adalah pelepasan yang diperlukan. Karena kamu tidak bisa menjadi versi dirimu yang baru jika kamu terus mempertahankan versi lama yang sudah selesai. Dan ya, melepaskan itu menyakitkan. Bahkan kadang terasa seperti kehilangan sebagian dari dirimu sendiri. Karena kamu sudah terbiasa dengan itu. Kamu sudah membangun identitas di atasnya. Kamu sudah merasa itu bagian dari siapa dirimu. Tapi sebenarnya adalah apa yang kamu lepaskan bukan bagian terbaik dari dirimu. Itu hanyalah bagian yang sudah selesai menjalankan perannya. Dan sekarang, hidup sedang meminta kamu untuk bertumbuh melampaui itu. Inilah kenapa kamu merasa tidak nyaman. Karena kamu sedang berada di antara dua versi. Versi lama yang sudah tidak lagi cocok, dan versi baru yang belum sepenuhnya terbentuk. Dan ruang di antara itu selalu terasa membingungkan. Seperti tidak punya arah, seperti kehilangan pegangan, seperti berjalan tanpa tahu pasti kemana. Tapi justru disitulah proses paling penting terjadi. Karena dalam kekosongan itulah sesuatu yang baru mulai terbentuk. Karakter yang lebih kuat, cara berpikir yang lebih dalam, pemahaman yang lebih luas tentang hidup. Hal-hal yang tidak bisa kamu dapatkan jika semuanya tetap seperti dulu. Jadi jika saat ini hidupmu terasa seperti diacak, itu bukan karena kamu kehilangan arah, itu karena arahmu sedang diubah. Jika kamu merasa seperti kehilangan banyak hal, itu bukan karena hidup mengambil darimu, itu karena hidup sedang memberi ruang untuk sesuatu yang lebih tepat. Dan mungkin sekarang kamu belum bisa melihat bentuk akhirnya. Mungkin sekarang semuanya masih terasa tidak jelas. Tapi percayalah, apa yang sedang dibentuk dalam hidupmu saat ini bukan sesuatu yang biasa. Bukan sesuatu yang bisa dipahami dengan logika lama. Karena kamu tidak sedang dibawa kembali ke masa lalu. Kamu sedang dibawa ke sesuatu yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Dan ketika semuanya mulai terbentuk, kamu akan menyadari satu hal ini, bahwa semua kekacauan ini sebenarnya adalah proses penciptaan. Wahyu yang ketiga adalah tentang rasa sakit, tentang luka-luka yang kamu bawa, yang mungkin sampai hari ini masih kamu rasakan. Dan aku ingin kamu benar-benar jujur pada dirimu sendiri di bagian ini, karena seringkali ini adalah bagian yang paling kita hindari. Kita tidak ingin menginginkannya,
kita tidak ingin membicarakannya, kita tidak ingin kembali merasakannya. Jadi kita menutupnya rapat-rapat. Kita sibuk diri, kita alihkan perhatian. Kita berpura-pura bahwa semuanya sudah baik-baik saja. Tapi jauh di dalam, luka itu masih ada, masih terasa, masih sesekali muncul tanpa diundang. Dan setiap kali itu terjadi, kamu mungkin bertanya, kenapa aku masih seperti ini? Kenapa aku belum benar-benar sembuh? Dan lebih dalam lagi, mungkin ada pertanyaan yang tidak pernah kamu ucapkan dengan keras. Kenapa aku harus mengalami semua ini? Selama ini, kamu mungkin melihat rasa sakit itu sebagai beban, sebagai sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi, sebagai bukti bahwa ada yang salah baik dengan hidup atau bahkan dengan dirimu sendiri. Tapi bagaimana jika itu bukan marahnya? Bagaimana jika rasa sakit itu bukan hukuman, melainkan proses pembentukan? Dengarkan ini perlahan. Hal-hal yang paling dalam dirimu hari ini tidak lahir dari kenyamanan. Mereka lahir dari proses, dari kehilangan, dari kekecewaan, dari hal-hal yang memaksamu untuk bertahan ketika kamu merasa tidak sanggup. Luka mengajarkanmu sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh kehidupan yang mudah. Ia mengajarkan kepekaan, membuatmu bisa merasakan apa yang orang lain bahkan tidak sadari. Ia mengajarkan empati, membuatmu mampu memahami tanpa harus banyak kata. Ia mengajarkan kekuatan, bukan kekuatan yang keras, tapi kekuatan yang tenang. Kekuatan yang tetap berdiri meskipun tidak ada yang melihat. Dan yang paling penting, luka memberimu kedalaman cara berpikir, kedalaman cara merasakan, kedalaman cara melihat hidup. Orang yang tidak pernah terluka mungkin akan berjalan lebih ringan, tapi mereka tidak selalu berjalan lebih dalam. Dan kamu, dengan semua yang telah kamu lalui, sedang dibentuk menjadi seseorang yang memiliki kedalaman itu. Itulah sebabnya kamu sering merasa berbeda, seolah-olah kamu melihat dunia dengan cara yang tidak sama dengan orang lain, seolah-olah kamu merasakan sesuatu yang tidak semua orang bisa pahami. Dan mungkin itu membuatmu merasa tersaingi, merasa tidak cocok, merasa tidak sepenuhnya dimengerti. Tapi dengarkan ini, itu bukanlah kelemahan. Itu adalah bagian dari siapa kamu yang sedang dibentuk melalui semua yang kamu alami. Karena sesuatu yang dalam tidak pernah dibentuk dengan cara yang dangkal, dan sesuatu yang kuat tidak pernah lahir tanpa tekanan. Sekarang coba lihat kembali semua yang pernah kamu lalui. Setiap luka, setiap kehilangan, setiap momen di mana kamu merasa hancur. Mungkin saat itu kamu merasa semuanya sia-sia. Tapi jika kamu perhatikan, kamu masih di sini. Kamu masih berdiri. Dan meskipun kamu berubah, kamu tidak hancur, kamu terbentuk. Dan mungkin kamu belum sepenuhnya melihat hasilnya sekarang. Tapi percayalah, tidak ada satupun rasa sakit yang kamu alami yang benar sia-sia. Semuanya meninggalkan sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang akan kamu butuhkan di tempat yang sedang kamu tuju. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang, bukan dengan rasa sakit yang sama, tapi dengan pemahaman bahwa semua luka itu tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu menjadi versi dirimu yang tidak mungkin ada tanpa semua itu. Sekarang, setelah kamu melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda, tentang waktu, tentang perubahan, dan tentang luka, aku ingin kamu menarik satu garis besar dari semua ini, karena ini adalah bagian yang paling penting, bagian di mana semuanya mulai terhubung. Selama ini, kamu mungkin melihat hidupmu sebagai potongan-potongan yang terpisah. Kejadian yang satu terasa tidak ada hubungan dengan yang lain. Rasa sakit yang satu terasa berdiri sendiri. Kegagalan yang satu terasa seperti akhir dari segalanya. Tapi kenyataannya tidak ada yang berdiri sendiri. Semua yang kamu alami terhubung. Setiap penantian yang kamu rasakan sedang membentuk kesabaran. Setiap penolakan yang kamu hadapi sedang mengarahkanmu ke tempat yang lebih tepat. Setiap kehilangan yang kamu alami sedang menciptakan ruang untuk sesuatu yang baru. Dan setiap luka yang kamu bawa sedang membentuk kedalaman dalam dirimu. Tidak ada yang sia-sia, tidak satu pun. Meskipun saat kamu menjalaninya semuanya terasa acak, terasa tidak adil, terasa membingungkan.
Tapi bayangkan ini, seperti sebuah puzzle besar. Ketika kamu hanya memegang satu atau dua potongan, kamu tidak akan tahu gambar apa yang sedang dibentuk. Bahkan mungkin kamu merasa potongan-potongan itu tidak cocok satu sama lain. Tapi itu bukan karena gambarnya tidak ada. Itu karena kamu belum melihat semuanya. Dan sekarang, hidupmu mungkin masih berada di fase itu. Fase di mana kamu hanya melihat sebagian kecil. Fase di mana kamu belum bisa memahami keseluruhan cerita. Tapi suatu hari nanti, ketika waktunya tiba, semua potongan itu akan mulai menyatu. Dan di momen itu, kamu akan melihat dengan sangat jelas bahwa tidak ada satupun yang salah tempat, tidak ada satupun yang terlalu cepat, tidak ada satupun yang terlalu lambat. Semuanya tepat. Dan di titik itu, kamu tidak hanya akan merasa lega, kamu akan merasakan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Pemahaman tentang kenapa kamu harus melalui semua itu. Pemahaman tentang kenapa jalannya tidak mudah. Pemahaman tentang kenapa kamu harus menjadi orang yang melewati semua ini. Dan yang paling kuat, kamu akan menyadari satu hal, bahwa kamu tidak pernah benar-benar tersesat. Kamu tidak pernah benar-benar tinggalkan. Kamu tidak pernah berjalan tanpa arah. Kamu selalu berada di jalan yang sedang membentukmu. Dan mungkin sekarang, kamu belum sampai di tujuan itu. Tapi lihat sejauh mana kamu sudah melangkah. Lihat semua yang sudah kamu lewati. Lihatlah dirimu, yang dulu mungkin tidak akan percaya bahwa kamu bisa bertahan sejauh ini. Dan itu saja sudah menjadi bukti bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tidak mudah runtuh. Sesuatu yang terus bertahan meskipun dunia di sekitarmu berubah. Sesuatu yang terus berjalan meskipun jalannya tidak selalu jelas. Dan sesuatu itu adalah alasan kenapa kamu akan sampai ke tempat yang seharusnya. Sekarang, sebelum kamu pergi dari video ini, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik nafas perlahan dan rasakan satu hal. Kamu sudah sampai sejauh ini, bukan hanya dalam video ini, tapi dalam hidupmu. Dengan semua yang sudah kamu lewati, semua yang sudah kamu tahan, semua yang sudah kamu perjuangkan, kamu masih di sini. Dan itu berarti sesuatu. Jadi, kalau ada satu hal yang bisa kamu bawa setelah ini, biarkan itu bukan hanya pemahaman, tapi sebuah keputusan. Keputusan untuk tidak lagi meragukan perjalananmu sendiri. Keputusan untuk mulai melihat hidupmu dengan cara yang berbeda. Keputusan untuk percaya bahwa ada makna di balik semua yang kamu alami. Dan sekarang, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana tapi bermakna. Kalau kamu merasa bahwa pesan ini benar-benar sampai ke hatimu, tulis di kolom komentar, "Aku di sini." Bukan untukku, bukan untuk orang lain, tapi sebagai tanda untuk dirimu sendiri, bahwa kamu hadir, bahwa kamu sadar, bahwa kamu memilih untuk tetap berjalan. Dan ketika kamu menulis itu, biarkan itu menjadi awal kecil dari bab baru dalam hidupmu. Kalau kamu ingin melangkah lebih jauh, kamu juga bisa subscribe channel ini. Bukan hanya untuk menonton, tapi untuk terus diingatkan bahwa kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Karena akan ada lebih banyak pesan, lebih banyak pengingat, lebih banyak momen yang mungkin akan kamu butuhkan di waktu yang tepat. Dan satu hal terakhir, jangan terburu-buru. Kamu tidak sedang terlambat, kamu tidak sedang kalah. Kamu sedang berproses. Dan proses itu sedang membawamu ke sesuatu yang bahkan mungkin belum bisa kamu bayangkan hari ini. Jadi tetaplah berjalan. Pelan tidak apa-apa, yang penting kamu tidak berhenti. Sampai jumpa di langkah berikutnya.